Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toptil yang saya cintai. Pernahkah sahabat mendengar nama penyakit empty sella syndrome? Apa yang sahabat sudah ketahui dengan penyakit empty sella syndrome? Kali ini kita membahas penyakit ini. Setelah ini saya akan berikan beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai empty sella syndrome, dimulai dengan pertanyaan, apa itu penyakit empty sella syndrome? Empty sella syndrome adalah kondisi medis di mana selaput yang melapisi pituitary gland, kelenjar pituitari, bagian dari sistem endokrin, mengalami pembesaran dan menekan jaringan normal dari kelenjar tersebut. Ini dapat menyebabkan kerusakan dan disfungsi dalam produksi hormon. Gejalanya meliputi cefalea, penglihatan kabur, dan perubahan suasana hati. Diagnosis biasanya dibuat melalui pemeriksaan MRI atau CT scan. Terapi tergantung pada tingkat dan jenis disfungsi hormon yang terjadi. Bagaimana proses terjadinya penyakit empty sella syndrome? Proses terjadinya empty sella syndrome belum sepenuhnya diketahui. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi ini meliputi 1. Peningkatan tekanan intracranial. Tekanan pada ruang intracranial dapat menyebabkan selaput yang melapisi pituitary gland membesar dan menekan jaringan normal dari kelenjar. 2. Kerusakan pada selaput. Kerusakan pada selaput yang melapisi pituitary gland, seperti akibat trauma kepala atau pembedahan, dapat menyebabkan kondisi ini. 3. Kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis, seperti tumor hipofisis atau radiasi terapi, dapat menyebabkan kerusakan pada selaput dan pembesaran dari pituitary gland. Walaupun proses terjadinya belum sepenuhnya dipahami, empty sella syndrome biasanya tidak menyebabkan gejala yang serius dan dapat diterapi dengan sukses jika disfungsi hormon terdeteksi pada waktu yang tepat. Bagaimana gejala awal yang timbul pada penderita empty sella syndrome? Gejala awal empty sella syndrome bervariasi dan bisa tidak ada sama sekali. Beberapa gejala yang mungkin muncul meliputi 1. Cefalea, sakit kepala. Cefalea adalah gejala utama dari empty sella syndrome dan bisa menjadi rasa sakit yang terus-menerus atau kambuhan. 2. Penglihatan kabur. Beberapa penderita mungkin mengalami penglihatan kabur atau halo sekitar cahaya. 3. Perubahan suasana hati. Beberapa penderita mungkin mengalami perubahan suasana hati, seperti depresi atau mania. 4. Gangguan tidur. Beberapa penderita mungkin mengalami gangguan tidur, seperti insomnia atau hipersomnia. 5. Gangguan menstruasi. Beberapa penderita wanita mungkin mengalami gangguan menstruasi, seperti haid tidak teratur atau amenore. Namun, gejala-gejala ini juga dapat disebabkan oleh kondisi lain. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki gejala yang mencurigakan untuk memastikan diagnosis dan memulai terapi yang tepat jika diperlukan. Di mana pertama kali ditemukan penyakit empty sella syndrome? Empty sella syndrome atau ESS pertama kali ditemukan dan dideskripsikan pada tahun 1928 oleh seorang ahli patologi Jerman bernama Luska. Ia menemukan bahwa sel-sel hipofisis, yaitu rongga di dalam tulang tengkorak yang menampung kelenjar hipofisis, dapat terisi oleh udara atau cairan dan mengalami penurunan atau hilangnya ukuran. Namun, meskipun ESS pertama kali ditemukan pada tahun 1928, kondisi ini mungkin telah ada sebelumnya dan mungkin tidak diterima atau tidak dikenal. Konsep ESS dan deskripsi klinis tentang kondisi ini telah berkembang dan disempurnakan seiring waktu dan melalui penelitian lebih lanjut. Sampai saat ini sudah ada berapa kasus empty sella syndrome di Indonesia? Saya belum memiliki data pasti mengenai jumlah kasus empty sella syndrome atau ESS di Indonesia. ESS adalah kondisi yang jarang terjadi, dan data mengenai jumlah kasus mungkin tidak selalu tersedia atau tidak diterbitkan secara resmi. Penting untuk dicatat bahwa diagnosa dan registrasi kasus kondisi medis dapat berbeda dari negara ke negara dan bergantung pada praktik medis dan sistem kesehatan yang berlaku. Beberapa kasus mungkin tidak terdiagnosis atau tidak dilaporkan. Jika Anda memiliki gejala yang mencurigakan, selalu berkonsultasi dengan dokter Anda untuk memastikan diagnosis yang tepat dan memulai perawatan yang sesuai. Penyakit empty sella syndrome paling banyak terjadi di negara mana? Tidak ada informasi yang menunjukkan negara mana yang paling sering terkena empty sella syndrome atau ESS. ESS merupakan kondisi yang jarang terjadi dan dapat terjadi pada orang dari berbagai latar belakang dan negara. Kondisi ini dapat terjadi pada orang dari semua usia,
jenis kelamin, dan ras. ESS dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada wanita dalam rentang usia 40-60 tahun. Untuk memastikan diagnosis yang tepat, selalu berkonsultasi dengan dokter Anda jika Anda memiliki gejala yang mencurigakan. Bagaimana pola hidup yang beresiko terkena penyakit empty sella syndrome? Tidak ada pola hidup tertentu yang dapat meningkatkan risiko terkena empty sella syndrome. Kondisi ini biasanya terjadi secara acak dan tidak dipengaruhi oleh gaya hidup atau faktor lingkungan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi ini meliputi 1. Usia, risiko meningkat dengan bertambahnya usia. 2. Jenis kelamin, wanita lebih rentan terkena kondisi ini dibandingkan pria. 3. Riwayat keluarga, risiko meningkat jika ada riwayat keluarga dengan empty sella syndrome. Namun, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki gejala yang mencurigakan atau riwayat keluarga dengan kondisi ini untuk memastikan diagnosis dan memulai terapi yang tepat jika diperlukan. Komplikasi apa saja yang bisa muncul akibat dari penyakit empty sella syndrome? Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat empty sella syndrome atau ESS antara lain, 1. Gangguan hormon. ESS dapat mempengaruhi produksi dan sekresi hormon, seperti hormon hipofisis dan hormon tiroid. 2. Nefropati insulin resisten. Penderita ESS memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita nefropati insulin resisten, yaitu kerusakan ginjal akibat resistensi insulin. 3. Gangguan menstruasi. Pada wanita, ESS dapat menyebabkan masalah menstruasi, seperti haid yang tidak teratur dan menopause dini. 4. Kehamilan ektopik. Pada wanita yang sedang hamil, ESS dapat menyebabkan kehamilan ektopik, yaitu kehamilan di luar rahim. 5. Peningkatan tekanan intraserebral. ESS dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraserebral, yaitu peningkatan tekanan di dalam tulang tengkorak. 6. Gangguan penglihatan. Pada beberapa kasus, ESS dapat menyebabkan gangguan penglihatan, seperti double vision dan perubahan dalam kemampuan melihat. Komplikasi ini dapat bervariasi pada setiap individu dan bergantung pada tingkat dan lokasi dari kebocoran sel atur cica. Berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan rutin adalah cara terbaik untuk memantau kondisi dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Apakah penyakit empty sella syndrome bisa disembuhkan? Empty sella syndrome tidak dapat disembuhkan secara permanen, namun beberapa gejala yang mungkin muncul dapat diterapi dengan sukses. Terapi bergantung pada gejala yang muncul dan bisa meliputi 1. Obat-obatan. Obat-obatan seperti diuretik dan analgetik dapat membantu mengatasi cefalea. 2. Terapi hormon. Jika disfungsi hormon terdeteksi, terapi hormon dapat diberikan untuk memperbaiki keseimbangan hormon. 3. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi, seperti latihan teratur dan manajemen stres, dapat membantu mengatasi gejala-gejala seperti cefalea dan perubahan suasana hati. Dengan pengobatan yang tepat, banyak penderita dapat menjalani hidup yang normal dan meminimalkan dampak dari kondisi ini pada kualitas hidup mereka. Namun, beberapa gejala mungkin tetap muncul dan memerlukan pengobatan yang berkelanjutan. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan diagnosis dan memulai terapi yang tepat jika diperlukan. Apakah penyakit empty sella syndrome bisa menyebabkan kematian? Empty sella syndrome atau ESS sendiri tidak membahayakan nyawa, namun komplikasi yang terkait dengan kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan memerlukan perawatan medis. Dalam beberapa kasus, komplikasi seperti gangguan hormon dan peningkatan tekanan intraserebral dapat mempengaruhi kesehatan secara umum dan memerlukan perawatan medis. Namun, sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ESS secara langsung menyebabkan kematian. Berkonsultasi dengan dokter dan melakukan pemeriksaan rutin adalah cara terbaik untuk memantau kondisi dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Bagaimana cara penanganan penyakit empty sella syndrome secara medis? Penanganan empty sella syndrome bergantung pada gejala yang muncul dan bisa meliputi 1. Obat-obatan. Obat-obatan seperti diuretik dan analgetik dapat membantu mengatasi cefalea. 2. Terapi hormon. Jika disfungsi hormon terdeteksi, terapi hormon dapat diberikan untuk memperbaiki keseimbangan hormon. 3. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi, seperti latihan teratur dan manajemen stres, dapat membantu mengatasi gejala-gejala seperti cefalea dan perubahan suasana hati.
4. Prosedur bedah. Dalam kasus-kasus yang parah, prosedur bedah seperti kraniotomi atau endoscopic transpenoidal surgery dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi. Penanganan yang tepat dapat membantu meminimalkan dampak dari kondisi ini pada kualitas hidup penderita. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan diagnosis dan memulai terapi yang tepat jika diperlukan. Obat-obatan jenis apa yang dipakai untuk mengobati penyakit empty sella syndrome? Pengobatan untuk ESS dapat bervariasi tergantung pada gejala dan kondisi individual, sehingga sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda untuk mendapatkan rekomendasi pengobatan yang tepat. Harap diingat bahwa berkonsultasi dengan dokter Anda sangat penting sebelum memulai pengobatan apapun, untuk memastikan bahwa pengobatan yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan Anda. Untuk mengobati empty sella syndrome atau ESS, dokter biasanya merekomendasikan beberapa jenis obat-obatan yang dapat membantu mengatasi gejala utama dari kondisi tersebut, seperti 1. Obat pereda nyeri, untuk mengatasi rasa sakit atau nyeri kepala. 2. Obat antihipertensi, untuk mengatasi tekanan darah tinggi yang sering ditemukan pada penderita ESS. 3. Obat penenang, untuk mengatasi stres dan kecemasan yang sering terkait dengan ESS. 4. Obat untuk masalah endokrin, untuk mengatasi masalah hormon yang terkait dengan ESS. 5. Obat untuk masalah neurologis, untuk mengatasi masalah yang terkait dengan fungsi saraf. Bagaimana pola hidup yang bisa mengurangi risiko terkena penyakit empty sella syndrome? Tidak ada pola hidup spesifik yang diketahui dapat mencegah empty sella syndrome, karena penyebab pastinya masih belum diketahui. Namun, beberapa hal yang dapat membantu meminimalkan risiko dan memperbaiki kesehatan secara umum, antara lain, 1. Merawat kesehatan secara umum, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengatur berat badan dapat membantu memperbaiki kesehatan secara umum. 2. Mengurangi stres. Stres dapat mempengaruhi kesehatan dan bisa meningkatkan risiko beberapa kondisi medis, termasuk cefalea. 3. Menjaga kesehatan otak, berkonsultasi dengan dokter dan melakukan tindakan pencegahan, seperti memakai helmet saat berolahraga dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, dapat membantu melindungi kesehatan otak. 4. Menjaga kesehatan hormonal, berkonsultasi dengan dokter dan melakukan tindakan pencegahan, seperti mengontrol kondisi medis yang berhubungan dengan hormon seperti hipotiroidisme dan hipertiroidisme, dapat membantu menjaga keseimbangan hormonal. Ini adalah beberapa hal yang dapat membantu meminimalkan risiko dan memperbaiki kesehatan secara umum. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan diagnosis dan memulai terapi yang tepat jika diperlukan. Makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita empty sella syndrome? Tidak ada makanan tertentu yang dapat mengobati atau mencegah empty sella syndrome atau ESS. Namun, makan makanan yang sehat dan bergizi dapat membantu memelihara kesehatan secara umum dan meminimalisir komplikasi yang terkait dengan kondisi ini. Beberapa saran makan yang dapat membantu penderita ESS antara lain, 1. Makan banyak buah-buahan dan sayuran, memastikan asupan nutrisi yang baik dan mengonsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya akan vitamin dan mineral. 2. Hindari makanan tinggi lemak dan garam, hindari makan makanan yang tinggi lemak, garam, dan kalori. 3. Konsumsi protein yang bergizi, seperti daging tanpa lemak, telur, dan produk susu rendah lemak. 4. Batasi konsumsi gula dan karbohidrat sederhana, batasi asupan gula dan karbohidrat sederhana seperti roti putih dan makanan manis. Sebagai tambahan, minum cukup air putih dan menghindari minuman berkafein dan alkohol dapat membantu memelihara kesehatan secara umum. Sangat penting untuk bekerja sama dengan dokter dan ahli gizi untuk membuat rencana makan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individual. Apakah zat hirudin yang ada dalam hewan lintah bermanfaat bagi kesehatan? Zat hirudin, yang ditemukan dalam lendir hewan lintah, memang memiliki beberapa properti yang dapat membantu dalam pengobatan beberapa kondisi medis. Hirudin memiliki efek antikoagulan yang membantu mencegah pembentukan bekuan darah, sehingga dapat digunakan sebagai terapi alternatif untuk pengobatan masalah pembekuan darah. Tak terasa waktu telah berlalu kita membahas penyakit empty sella syndrome. Baiklah sahabat SG Toptil semua, berikan komentar sahabat di bawah mengenai penyakit empty sella syndrome. Jangan lupa subscribe, like dan share agar saya lebih bersemangat membahas banyak macam penyakit versi SG Toptil tentunya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.